Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Farizi dengan NIM Akhir 98 dari kelas SSIB. Mohon izin, pengampu mata kuliah SSI, Bapak Herdi dan Bapak Andreas. Perkenankan untuk pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan UTS hasil dari eh, simulasi yang telah diberikan studi kasusnya oleh Bapak dosen yang terhormat. Izin untuk share screen Bapak. Baik, di sini sudah. Oke, oke. Sebelumnya, eh pada UTS kali ini, studi kasus yang kali itu merupakan PT Arles. PT Arles itu merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang produksi souvenir kipas yang umumnya dimanfaatkan oleh konsumen sebagai souvenir pernikahan. Lalu kasus tersebut juga menyebabkan bagian produksi mengalami kesulitan dalam mengimbangi kebutuhan yang meningkat. Dalam situasi ini, saya Salman berperan sebagai seorang ahli simulasi di mana pada studi kasus yang diangkat pada tes ini, saya ini bisa dibilang sebagai konsultan simulasi untuk menyimpulkan bahwasanya atau bisa membuat simulasi dari studi kasus yang telah diangkat untuk mengoptimalkan operasional agar perusahaan bisa mencapai target yang lebih baik. Baik, di sini sudah ada beberapa data seperti data lokasi, data historis yang pertama ada data historis, data lokasi, ada data pengamatan bahan baku, proses produksi, waktu proses produksi, lalu ada juga data routing dan dari setiap stasiun, lalu juga ada data research, lalu ada data pet network, dan yang terakhir ada data downtime dan shift. Baik, kita langsung saja ke bagian simulasinya. Oke, sebelumnya pada pada UTS kali ini mahasiswa atau saya sendiri untuk membuat part file di mana ada file original yaitu eh, file yang memang dituju untuk bersumber dari kasus yang telah ditentukan. Lalu juga ada skenario 1, 2, 3 itu adalah skenario yang ditentukan di mana nanti pada akhirnya ketiga skenario tersebut akan dibandingkan dengan file original apakah memiliki tingkat perbedaan yang signifikan atau tidak. Maka dengan perbedaan itu diambil yang lebih baik. Baik, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pemodelan original yang berdasarkan studi kasus yang telah diangkat. Dan di sini ada beberapa yang telah dideklarasikan. Yang pertama itu ada location. Location sendiri pada studi kasus yang diangkat, kalau tidak salah itu berjumlah 14, yang di mana yang pertama itu terdapat gudang kain untuk kapasitinya itu di angka 1.000. Lalu ada pengukuran sendiri kapasitasnya 1, lalu juga ada pemotongan kapasitasnya 1, untuk buffer sendiri kapasitasnya infinite atau tidak terbatas gitu, tidak bisa dideklarasikan dengan bilangan integer. Lalu selanjutnya ada penjahitan yang kapasitas 1, lalu ada perakitan kapasitasnya 1, lalu ada pemelituran juga sama 1, lalu selanjutnya ada conveyor input 1, dan gudang kayu berkapasitas sama seperti gudang kain yaitu 1.000, lalu ada conveyor output yang dimana kapasitinya adalah infinite. Lalu juga ada stasiun kerja quality control yang dimana jumlah itu 1. Lalu ada gudang produk jadi kapasitasnya 1.000, dan gudang not good atau gudang untuk produk yang reject itu jumlahnya 1.000. Lalu yang terakhir ada kantin di mana kantin kapasitasnya 100. Lalu kita masuk ke penjelasan entities. Pada entities kali ini sebenarnya ada dua, ada 5, tetapi dari satu ini bisa dari satu kipas dari entitas kipas nanti akan dipecah pada stasiun kerja quality control menjadi dua entity yang baru, yaitu yang pertama itu ada kipas baik dan kipas not good atau kipas reject begitu. Baik, kita selanjutnya masuk ke pet network, di mana di sini adalah untuk mendeklarasikan atau menjelaskan langkah-langkah dari
bahan baku hingga produk jadi itu alurnya itu kemana saja gitu. Yang pertama kita itu harus menjelaskan atau apa ya namanya, memberikan mark atau memberikan suatu notes di setiap stasiun kerjanya agar supaya setiap notes tersebut tuh mewakilkan dari dari setiap stasiun kerja di mana nanti not tersebut akan disambungkan mulai dari kedatangan kain hingga ke gudang produk jadi atau gudang produk yang not good. Di sini sudah dapat not di mana ini ada 8 not. Ada dari kedatangan kain, lalu ada pengukuran, lalu ada pemotongan, lalu ada buffer, lalu ada penjahitan, lalu ada perakitan, lalu ada pembelituran, dan juga yang terakhir ada kantin. Lalu di sini mappingnya sudah sudah juga dideklarasikan, misal dari pengukuran itu ke kedatangan kain, lalu juga misalkan dari sini dari N7 pemelituran pengukuran, dan di sini penjelasan tersebut harus selinier dengan kasus yang diangkat seperti di soal, di mana di soal di sini dijelaskan bahwasanya ada panah yang saling terhubung antara satu sama lain. Kayak gitu. Maka jika ditotalkan ini jumlahnya 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Karena notnya itu ada 8 dan kasus yang diangkat itu adalah saling terintegrasi atau saling bertimbal balik, maka 8 kali 2 totalnya 16. Lalu masuk ke PET. PET ini adalah alur dari bahan baku hingga menjadi produk jadi, di mana dimulai dari kedatangan kain itu akan berdestinasi di pengukuran dengan jaraknya itu adalah 12 meter. Selanjutnya dilakukan hal yang sama sesuai yang telah ditentukan di studi kasus. Yang mana ya? Nah, yang ini. Ini. Lakukan hal yang sama hingga berjumlah hingga hingga semuanya itu masuk ke dalam simulasi, Bapak. Lalu di sini juga ada interface sama, interface ialah gunanya untuk menjelaskan bahwasanya N1 node ini itu lokasinya itu di sini. Misalkan kalau kalau N2 ini berarti lokasinya itu di pemotongan dan selanjutnya. Lalu kita masuk ke research. Nah, di sini ada totalnya itu ada 4 di mana pada operator transfer itu terdapat dua operator karena pada soal disebutkan bahwasanya operator dalam di kasus kali ini ada dua di mana operator satu bekerja di 4 jam pertama dan operator kedua itu bekerja di 4 jam selanjutnya. Maka telah maka di sini oke, selanjutnya oh ya, di sini karena eh, karena si operatornya pada quality transfer itu ada dua dan berschedule di 8 jam kerja, maka pendeklarasiannya ialah frekuensinya 240 untuk operator pertama first time itu nol karena dimulai dari detik nol berarti kan di menit pertama jam kerja, yaitu dari 8 jam kerja nol nol sorry. Dan operator kedua dimulainya setelah 4 jam kerja karena ini tuh 240 dalam menit, maka yang dihasilkan dari 60 dikali 4 sama dengan 240 menit. Lalu dan bagian logik yang operator pertama dikosongkan saja, sedangkan yang operator kedua harus menunggu 240 menit di mana ini tuh harus menunggu operator satu selesai untuk melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu kita masuk ke bagian processing. Yang processing ini yang pertama ya ada beberapa processing pada studi kasus kali ini, di mana yang pertama itu ada dari entity kain. Sebelumnya maaf ini kita harus entities maaf. Nah, entities sendiri di sini kan ada kain, ada kayu, ada kipas baik, ada kipas baik atau kipas yang finish good, lalu juga kipas not good. Setelah kita mendeklarasikan entitiesnya,
masuk ke processing. Lalu proses pertama ialah di gudang kain. Di gudang kain tidak tidak terdapat operasi, di mana bahan baku baru saja datang dari supplier yang berupa kain dan akan ditampung di gudang kain. Setelah itu, setelah dari gudang kain, maka kain tersebut akan ditransfer ke destinasi selanjutnya, yaitu stasiun kerja pengukuran dengan eh, MoveLogic operator operator transfer. Lalu selanjutnya ada lokasi pengukuran. Pengukuran tersebut terdapat operasi di mana operasinya ini berdistribusi normal dengan min 2 dan standar deviasinya itu 0,02. Dan nanti setelah dari pengukuran ini, entity kain ini akan ditransfer lagi ke destinasi selanjutnya, yaitu destinasi pemotongan. S- Lalu di stasiun kerja pemotongan terdapat beberapa operasi di mana karena pada kasusnya ini bisa kita lihat bahwasanya di pemotongan di sini kan dijelaskan bahwa itu bahan akan dipotong sesuai dengan jenis produk yang sama, yaitu sebesar 60% untuk kipas berukuran kecil atau 40%. Maka kita dideklarasikan tipe besar dan tipe kecil itu satu, di mana rute satu, ketika rute satu yang artinya itu tipe besar, maka akan menunggu 2 menit, sedangkan untuk tipe 2 atau rute 2 itu akan menunggu sekitar 3,5 menit. Lalu setelah itu akan ditransfer kembali dari dari stasiun kerja pemotongan ke stasiun kerja buffer. Di stasiun kerja buffer tidak terjadi proses operasi produksi karena hanya sebagai work in process, gudang work in process. Lalu setelah dari work in process buffer itu akan ditransfer kembali ke stasiun kerja penjahitan. Dan di stasiun kerja penjahitan terdapat operasi, yaitu di mana dengan waktunya itu berdistribusi log normal kalau tidak salah, yaitu dengan mean 3,5 dan standar deviasinya tuh 0,3. Dengan setelah itu dari penjahitan ini akan ditransfer ke stasiun kerja perakitan, begitu dengan move logic with operator. Lalu selanjutnya ialah ada gudang kayu, di mana gudang kayu ini entitinya sudah berubah, bukan kain lagi, yaitu kayu. Dan kayu, setelah dari kayu ini tidak terdapat operasi, maka bahan baku kayu akan langsung ditransfer ke conveyor input. Lalu selanjutnya ada conveyor input. Di conveyor input juga sama seperti di gudang kayu, tidak terdapat operasi. Dan setelah dari conveyor input itu akan ditransfer kembali si bahan baku kayunya itu ke stasiun kerja pemelituran dengan move-nya itu 1,2 menit. Pergerakannya itu 1,2 menit. Lalu pada stasiun kerja pemelituran itu ada operasi di mana operasinya itu dengan waktunya itu 2,5 menit. Setelah itu barang yang telah diproses akan ditransfer ke Departemen Perakitan, di mana dengan move logiknya itu operator transfer. Nah, dan di Departemen Perakitan ini, karena karena ini adalah departemen yang menggabungkan dua komponen yang berbeda, yaitu kain dan kayu, maka output pada Departemen Perakitan ini berupa kipas. Lalu entitinya masih kain karena eh, lalu operationnya ini operationnya ini karena berdistribusi dengan MN itu 4,3 dan standar deviasi itu 3,1. Lalu atribut satunya itu 2 karena 2 terus lalu karena 2 itu mewakilkan dari apa sih namanya entity kayu dan kain, maka akan digabungkan atau dijoin menjadi satu kayu, begitu. Dan outputnya itu berupa kipas. Lalu selanjutnya akan ditransfer dari Departemen Perakitan itu ke conveyor output. Sehabis dari conveyor output akan ditransfer kembali ke Departemen QC. Nah, di QC di sini
terdapat operasi yang dilakukan oleh operator QC dengan waktu berdistribusi log dengan -1 dan standarisasi dan standar deviasinya itu 0,31. Nah, karena di soal ini tidak terdapat waktunya, maka tidak terdapat, maaf, mana ya? Nah, ini tidak terdapat waktunya, maka mahasiswa diminta untuk mencari sendiri di mana angkanya itu didapat dari semua tot semua angka-angka yang ada di tabel 4 ini dimasukkan melewati tools yang ada di ProModel dengan pilihannya StatFit. Dimasukkan ke dalam sini semuanya, lalu setelah itu eh, diklik dan nanti didapatkan hasilnya yang paling besar. Bahwasanya di sini yang paling besar itu didapat di angka di apa sih namanya, di distribusi log itu di angka dengan mean itu 1 dan standar deviation itu 0,31. Nah, maka dari itu, karena ini adalah Departemen Quality Control, maka bertugasnya itu untuk memilah mana sih produk baik dan mana yang produknya masih dalam dibilang tidak sesuai ke klasifikasi atau kualifikasi perusahaan. Nah, dari sini maka akan terdapat dua output. Yang pertama itu ada kipas baik atau kipas finish good, dan yang selanjutnya itu ada kipas not good. Untuk kipas baik ini akan ditransfer ke gudang produk yang baik. Lalu untuk kipas not good ini akan ditransfer ke gudang yang not good. Di mana dengan ketentuan tuh 94% untuk kipas baik dan 6% untuk kipas yang masih dalam kategori kurang baik atau reject. Dengan move-nya itu sama 0,5 untuk kedua 0,5 untuk kedua output. Lalu dari kipas baik ini udah selesai destinasi exit, berarti yang artinya itu sudah keluar ataupun sudah selesai operasi dari eh, distribusi bahan baku hingga bahan jadi. Setelah semuanya ditentukan, oh iya, selanjutnya itu ada arrival. Arrival ini ada kain dan kayu, di mana ini didapatkan dari soal untuk, karena di soal itu dijelaskan bahwasanya bahwasanya bahan baku kain itu dengan waktu antar kedatangan 3 menit dan jumlah kedatangan 10 kali. Tiap kali kedatangan sebaik 10 kedatangan, maka di sini kita tulis 10, 10 dan 3. Frekuensi 3 artinya 3 kali. Lalu di sini dengan ya maksudnya setiap kedatangan 3 menit. Lalu sedangkan untuk gagang kayu itu sebanyak 5 kali dalam sehari dengan setiap kedatangan 40 unit dan waktu antar kedatangan selama 15 menit. Maka kita masukkan di sini 10, 40 untuk unit, 40 untuk unitnya, 5 kali untuk apa sih namanya, kedatangan pada setiap harinya, dan 15 itu untuk waktu antar kedatangan 15 menit. Lalu setelah semuanya dimasukkan atau dideklarasikan, oh ya, di sini juga saya masukkan atribut, di mana ini atributnya itu ada atribut satu, ada A pengukuran, dan juga ada A tipe besar, A dan atau kecil. Yang ini kita pakai tadi, yang telah kita pakai di departemen apa namanya, perakitan, kalau tidak salah mana ya. Oh, bukan perakitan, maaf, Bapak, di departemen pemotongan. Karena sesuai kasusnya juga, di mana itu kan ada yang 60% itu untuk yang besar dan 40% yang kecil. Baik. Lalu setelah semuanya selesai dijelaskan, kita running dengan ketentuannya ialah 30 pengulangan repetisi, lalu juga ada 8 jam kerja setelah semuanya selesai, lalu di running.
Baik, jika telah selesai runningnya, maka akan keluar seperti yang ada di layar. Klik OK saja. Ketika kita klik yes, maka akan menghasilkan output viewer berupa tabel ataupun grafik. Di sini bisa dilihat sendiri untuk entity summary-nya itu, kita ambil contoh saja. Pada replikasi satu, kayu itu yang keluar itu 42. Lalu pada replikasi satu kipas baik itu 38, dan pada replikasi satu kipas satu itu 4, di mana 38 ditambah 4 itu 38 ditambah mana sih? 38 ditambah 4 itu ada 42, maka 42 sama dengan 42 kayu itu sudah balance, di mana artinya sudah seimbang antara input dan output. Lalu di sini juga ada resource summary. Di sini juga sudah dideklarasikan bahwasanya ada operator transfer satu dan operator transfer 2. Lalu juga ini schedule-nya itu sudah 4 jam, 4 jam, 4 jam kerja dan 4 jam kerja. Jikalau sudah selesai, maka data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam Excel. Tapi sebelum itu, saya akan juga, eh, oke deh, nggak apa, diselesain dulu aja. Sebentar, maaf Bapak. Yang ini dulu aja, yang kayu. Nah, hasil dari total exit ini akan masuk ke dalam tabel Excel. Nah, ke sini untuk memvalidasi bahwasanya apakah masih dalam batas ambang data historis dengan uji data simulasi. Nah, data-data tersebut, ketiga puluh data ini dimasukkan ke dalam tabel data simulasi, lalu didapatkan bahwasanya meannya dari data simulasi 41,3, dengan upper center line itu di angka 45,97, dan lower center line-nya di angka 36,63. Lalu dengan standar deviasinya 1,56, dan setelah deklarasi dimasukkan ke dalam grafik, maka data tersebut masih dalam batas wajar atau tidak ada yang melebihi UCL dan LCL-nya. Lalu kita menghitung uji validasi menggunakan uji F, maka didapat variabel satu 76, variabel 2 itu 37, dengan min 76 untuk variabel satu dan 37 untuk variabel 2. Lalu ada variansinya itu di angka 4,61 sekian untuk variabel satu dan 0,339 sekian untuk variabel 2. Dan observasinya itu sama, replikasinya atau repetitif di 30 kali, dengan DF-nya itu 29, lalu ada F-nya itu dihasilkan di angka 10,52 sekian untuk kedua variabel tersebut. Lalu ada P-nya one tail itu juga 5,10 sekian, dan yang terakhir ada F critical one tail-nya di angka 1,8 sekian. Maka dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan variansi yang signifikan antara data hasil observasi dan data simulasi. Hal ini ditujukan oleh nilai P F one tail sebesar 5, sekian yang lebih kecil dari 0,05. Yang artinya dengan demikian kita menerima H0 dan menolak H0 dan menerima H1. Begitu. Lalu kita masuk ke skenario pertama. Pada kasus kali ini saya mengubah jarak pet, di mana yang semulanya itu jarak petnya itu adalah build processing. Jarak PT ada 12, 15, 16, maka saya mengubah semuanya menjadi, ambil contohnya di data 1, 2, 3 itu menjadi 8, 8, dan 12, di mana setelah diubah semuanya dan di running, didapat data-datanya sebagai berikut: 44, 43, 43, 41, sampai data 330. Lalu untuk skenario kedua itu mengubah, yang dimana kan pada kasus awal itu kedua operator ini tuh tidak bekerja dalam satu waktu, di mana 4 jam pertama untuk operator satu dan
4 jam yang selanjutnya untuk operator kedua. Maka untuk skenario kedua ini saya menggabungkan kedua operator tersebut dengan 1 jam istirahat begitu. Bisa dilihat di maaf Bapak, pro model skenario ke aduh, nah ini. Nah, ini frekuensi. Nah, first time ini 240 juga dua-duanya langsung bekerja di waktu yang sama dengan dengan istirahatnya bisa dibilang 60 menit. Jadi mereka bekerja bareng-bareng selama 7 jam kerja. Lalu setelah di running maka dihasilkan outputnya itu berupa tabel yang dimana tabel tersebut menghasilkan kita ambil saja pada replikasi pertama itu di angka 65, sedangkan di kasus original ataupun studi kasus yang masih ori atau tidak ada replika, tidak ada namanya pengubahan data itu di angka 42. Angka tersebut sangat signifikan di mana artinya terdapat 23 perbedaan, 23 angka. Lalu untuk skenario ketiga itu mengubah waktu pemelituran menjadi 1,5 menit. Lalu setelah diubah dan di running dengan repetitif 30 sama saya juga lupa menyebutkan untuk skenario 3 2 dan 1 itu sama dengan 3 yaitu repetitif 30 dengan waktu jam kerja itu 8 jam, maka dihasilkan seperti yang ada di tabel seperti ini. Ambil saja pada replikasi satu itu total exitnya pada kayu itu 41, sedangkan di validasi yang nol yang nol, validasi yang original itu data simulasinya itu sebesar 42. Lalu setelah semuanya dilakukan skenario, setelah semua selesai, maka melakukan analisis menggunakan analisis Bonferroni. Nah, di sini saya mengambil 10 sampel aja Bapak. Replikasi pertama hingga replikasi 10. Replikasi 1 sampai 10 ini, satu ini mewakilkan kasus yang original bisa dibilang, yang tidak ada pengubahan dari studi kasus awal. Untuk yang kedua ini dihasilkan dari replikasi 1 sampai 10 pada tabel skenario pertama, dan selanjutnya juga sama dilakukan sama halnya seperti kolom untuk skenario ketiga dan skenario keempat. Maka setelah itu dilakukan observasi different di mana dengan cara mengurangi dari pembilang pembilang kasus yang original dengan kasus skenario. Misalkan di sini 1 dan 2 berarti artinya satu dikurangin kolom eh, s- kasus original satu dengan kasus original kasus skenario satu. Satu dikurangin 2, 42 kurang 44 didapatkan hasilnya 4, didapatkan hasilnya -2. Lalu sama halnya dilakukan dengan seperti yang satu, satu dan dua, 1 dan 3, 1 dan 4 itu sama halnya seperti yang dilakukan seperti 1 dan 2. Seperti ini satu, 1 dan 3 berarti artinya 42 dikurang 65 didapat hasilnya -23 dan seterusnya. Lalu setelah itu merata-ratakan setiap kolom dengan cara meng-average, lalu didapat, lalu mencari standar deviasi dengan cara rumus standar deviasi seperti biasanya dan lakukan hal yang sama untuk setiap kolomnya. Lalu mencari sampel variansi sama juga un- eh, untuk ketiga kolomnya. Lalu mencari standar error untuk ketiga kolom tersebut juga hal yang sama yaitu dengan melakukan ini maksudnya sampel variansi dibagi akar jumlah dari replikasi, karena replikasi 10 jadi 10 gitu, sama sama halnya juga seperti kolom 1 dan 4 ataupun 1 dan 2. Lalu C-nya itu sebesar 3, A-nya itu sebesar 0,05, lalu didapat hasilnya A per C-nya itu didapat 0,0167, lalu besar TA per 2-nya itu didapat dengan rumus ini didapat 2,93. Lalu kita masuk ke perbandingan confidence interval di mana confidence interval ini dimasukkan angka-angkanya pada sistem 1 dan 2 itu sebesar -4,085 dan
sisi kanan, sisi kirinya minus 4,085 dan sisi kanannya 2,285, di mana kesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu untuk sistem satu dan 3 itu sisi kanan itu sebesar minus 28,171, untuk sisi kanan itu sebesar 6,071. Kesimpulan sama seperti kasus pertama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu ada sistem satu dan 4 itu sisi kiri sebesar minus 1,201, untuk sisi kanan 2,201. Lalu kesimpulannya juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Karena tidak ada perbedaan, karena kesimpulan itu tidak ada perbedaan yang signifikan, maka analisis di sini kita mencari atau mengambil nilai yang terbesar gitu. Karena nilai terbesar ini sebesar di antara ketiga data tersebut ada angka yang paling besar, yaitu sebesar 6,01, maka kita bisa memilih bahwasanya sistem 3 terpilih karena memiliki nilai terbesar, di mana perubahan dalam sistem yaitu operator transfer yang bekerja secara bareng-bareng atau secara tidak bergantian dalam satu waktu dengan 7 jam bekerja itu memberikan efek yang paling tinggi dibanding skenario pertama ataupun skenario ketiga. Baik, telah selesai presentasi dari saya, presentasi UTS. Eh, Mohon maaf jikalau apa yang saya omongan masih belibet ataupun kurang jelas. Saya tutup. Terima kasih Bapak Herdi dan Bapak Andreas selaku pengampu mata kuliah sistem simulasi sistem industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.